Beshem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Akademi Teologi Online.com. Dengan saya, Pendeta Dr. Tertius Lantikimo, akan membahas doktrin atau ajaran gereja mengenai baptisan. Kita tahu bersama doktrin mengenai baptisan ini adalah doktrin yang sangat penting, namun masih terus menjadi perdebatan sampai hari ini terkait cara membaptis. Ada golongan tertentu atau gereja tertentu yang mengklaim bahwa baptisan dengan cara selam saja yang benar dan yang lain itu salah. Baptisan yang dilakukan dengan cara percik katanya itu tidak sah. Nah, sehingga terjadi kontroversi atau perdebatan di kalangan kekristenan sendiri. Nah, ini terjadi oleh karena kesalahpahaman atau kekurangan dalam hal teologi tentang baptisan. Dalam memahami sejarah latar belakang baptisan secara komprehensif. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali apa sebenarnya arti dan makna baptisan itu. Apa hubungannya dengan kehidupan sekarang? Apa hubungannya dengan keselamatan? Nah, dan karena itu, dalam materi kita pada saat ini, kita akan melihat mengapa baptisan itu masih menjadi persoalan, dan kita juga akan membahas mengapa baptisan itu penting, dan kita akan melihatnya secara komprehensif, secara alkitabiah. Bagaimana baptisan itu harus dipahami. Nah, kata baptisan itu sendiri kita tahu bersama, ya akar katanya itu adalah bapto, ya kata bapto yang artinya mencelup, membasahi, memandikan, menyelamkan, memercik, membasuh. Itu kalau kita lihat dalam uh, kamus teologi Perjanjian Baru atau TDNT, Theological Dictionary of the New Testament, kita akan menemukan bahwa arti kata bapto yang merupakan akar kata baptisan itu begitu banyak. Nah, kemudian muncul kata kerja dari kata bapto, muncul kata kerja baptiso. Ya, baptiso artinya saya membaptis, ya. Sehingga bisa juga dipahami saya membasahi, saya menyelamkan, saya memercik, saya mencelup. Nah, perlu diketahui bahwa kata baptiso ini sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, tabal, ya. Kata dasarnya tabal, kemudian menjadi wayitbol, yang dalam Septuaginta itu diterjemahkan dengan kata bapto. Nah, kata tabal ini berhubungan dengan bagaimana Panglima Aram, Panglima tentara Aram yang bernama Naaman itu menyelamkan dirinya atas perintah Nabi Elisa ketika dia mengalami penyakit kusta dan mau mencari kesembuhan, dan Nabi Elisa menyuruh dia untuk menyelamkan diri di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Penyelaman itulah yang disebut dengan wajib bol, kata tabal. Ini juga yang kemudian menjadi alasan mengapa di kemudian hari cara membaptis orang Yahudi itu dengan cara mencelupkan diri atau menyelamkan diri. Apakah dia menyelam penuh atau menyelam setengah, itu tetap saja uh, menggunakan kata tabal. Dan perlu kita ketahui bahwa tradisi membaptis itu pada mulanya tidak ada dalam kehidupan orang Israel atau tradisi Yahudi. Yang ada hanya ada ritus-ritus pembasuhan. Tapi kalau yang disebut pembaptisan itu, seperti yang dipahami sekarang itu tidak ada. Dia nanti muncul oleh Yohanes Pembaptis. Ya, oleh Yohanes Pembaptis, ya nanti kita lihat sebentar penjelasannya seperti apa latar belakang baptisan itu. Nah, kemudian baptisan ini menjadi sangat penting
bagi orang percaya karena baptisan ini adalah perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kita tahu bersama amanat agung, ya. Baptislah mereka, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah perintah. Dan kita memahami bahwa baptisan itu dalam perjanjian baru adalah tanda wajib atau bukti bahwa seseorang sudah percaya dan sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Khususnya kalau kita melihat Markus 16 ayat 16. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi bahwa baptisan itu, cara membaptis menyelam itu sebenarnya itu dalam kehidupan bangsa Yahudi dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Makanya Yohanes itu disebut Yohanes Pembaptis. Kita lihat di sini kalau kita melihat dalam Matius 3 ayat 11, dia berkata, ego men humas baptizo en hudati eis metanoian hode opiso mu et prokomenos is koroteros mu estin uuk eimi hikanos ta hupodemata bastasai autos humas baptisei en pneumati hagioi kaipuri. Dia mengatakan, sesungguhnya aku membaptis kamu dengan air atau di dalam air sebagai tanda pertobatan atau menuju pertobatan. Tetapi akan datang setelah aku yang lebih berkuasa, yang lebih kuat, dan saya tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Itu menuju kepada Kristus, kepada Yesus. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes mengatakan bahwa saya baptis pakai air, tetapi dia yang datang yaitu Yesus sendiri, dia tidak akan pakai air, tetapi dia akan memakai Roh Kudus dan api. Nah, kita lihat di sini bahwa baptisan itu tidak selamanya berhubungan dengan air, tetapi tindakan bagaimana mencelupkan atau menyelamkan itu tidak harus di dalam air, tetapi juga di dalam Roh Kudus, di dalam api. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ya tadi saya sudah singgung dalam amanat agung, baptisan itu dikatakan baptisontes autus eisto onomat tu pratros kaitu huyu kaitu hagiu pneumatos. Perhatikan yang saya bold, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, membaptis di dalam nama, bukan di dalam air. Sehingga baptisan yang Yesus ajarkan itu adalah baptisan dalam nama, bukan dalam air. Nah, sehingga kita harus melihat konteksnya ini. Sama dengan Matius pasal yang ketiga tadi. Yohanes bilang, saya pakai air. Tapi nanti ada waktunya tidak pakai air. Pakai Roh Kudus, pakai api, dan lain-lain ya. Nah, kita lihat sebentar juga bahwa ada baptisan tanpa air. Jadi ini penting, kita harus memahami latar belakang baptisan itu sendiri. Kita harus paham bagaimana mengeksegese frase-frase dalam Alkitab dan juga harus menggunakan pemahaman hermeneutik yang benar. Jangan kita hanya mengambil sepenggal-sepenggal, kemudian kita mau cocok-cocokkan dan mau mengklaim sesuatu yang tidak seperti itu. Nah, coba kita lihat ya, seperti yang saya katakan tadi. Baptisan Yohanes dan baptisan Yesus dalam Matius 3:11 tadi. Aku membaptis kamu dengan air, perhatikan. Sebagai tanda pertobatan. Perhatikan yang saya garis bawahi, membaptis kamu dengan air. Itu kata Yohanes. Tetapi Yesus berkata, dan Yohanes berkata bahwa yang akan datang itu, yaitu Yesus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, bukan lagi dengan air. Nah, ini penting sekali. Baptisan Yohanes adalah baptisan proselit, ya.
Apa itu proselit? Proselit itu adalah non-Yahudi seperti orang Yunani, orang Romawi, dan lain-lain yang non-Yahudi masuk agama Yahudi. Mereka itu proselit. Dan untuk masuk agama Yahudi itu mereka melakukan dua hal. Yang pertama mereka akan disunat dan kemudian mereka akan menyelamkan diri sendiri. Ya, itu mereka akan membaptiskan diri sendiri tanpa ada formulasi-formulasi dalam nama Bapa dan Roh Kudus, tidak ada. Belum ada pada waktu itu. Dan membaptiskan diri pada waktu itulah simbol untuk meninggalkan kehidupan lama mereka, meninggalkan kehidupan kekafiran mereka. Sehingga waktu itu kita melihat dalam perkembangan kemudian, baptisan ini kalau yang dulu pakai air, Yesus mengatakan pakai nama, nama Tritunggal. Jadi masalah banyak air, sedikit air itu bukanlah persoalan. Bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah nama Tritunggal itu ya. Kita dibaptiskan dalam nama. Jadi perhatikan bahwa dalam baptisan itu yang paling penting adalah di dalam atau dengan apa, dengan siapa. Kalau Yohanes mengatakan dengan air, tapi Yesus mengatakan dengan nama. Sehingga kita sudah melihat ada pemahaman-pemahaman yang lain mengenai cara membaptis. Jadi kuantitas air itu tidak menentukan benar atau salahnya satu baptisan. Tidak ada baptisan yang salah. Semuanya benar kalau dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, karena itu bagi mereka yang mengklaim bahwa hanya dengan cara selam yang benar itu keliru sebenarnya. Karena tidak diajarkan seperti itu. Dan tidak semuanya baptisan itu di dalam perjanjian baru itu dilakukan dengan cara selam. Misalnya kalau kita melihat kisah bagaimana sida-sida dari Ethiopia ketika dia bertobat ya, ketika mendengarkan penjelasan dari Filipus tentang bacaannya seperti anak domba yang keluh di bawah pembantaian. Kemudian Filipus mendampingi dan menjelaskan makna daripada ayat itu, yang tentunya menjurus kepada ayat berbicara tentang Yesus sendiri, mengenai pengorbanan Tuhan Yesus yang disalibkan untuk menyelamatkan dosa manusia. Nah, sehingga ketika sida-sida itu minta dibaptis, itu di dalam perjalanan ya di padang gurun yang tidak ada air yang banyak, di situ ada genangan air, mungkin tempat membasuh, tempat minum yang tidak memungkinkan untuk diselam, dibaptislah dia di situ. Nah, sehingga tidak memungkinkan untuk diselam. Nah, kemudian kalau kita melihat contoh yang lain, ketika pembaptisan eh, orang-orang percaya yang pertama, ya, ketika Petrus berkhotbah dan katakan 3.000 orang percaya dan mereka dibaptis. Nah, apakah mereka dibaptis dengan cara selam? Ketika saya ke Israel, saya bertanya langsung ya kepada pendeta, kepada rabi yang di sana, bagaimana sebenarnya dengan ayat itu yang mengatakan 3.000 orang percaya dan mereka dibaptis? Apakah mereka diselam? Dan jawaban diberikan kepada saya itu sangat memuaskan. Dia mengatakan begini, ketika orang-orang yang hadir di Yerusalem ketika peristiwa ketuhanan Roh Kudus terjadi, mereka datang di pelataran Bait Allah, mereka dibaptiskan di situ dengan cara disiram. Karena di Bait Allah itu banyak air yang dipakai untuk membasuh diri ketika akan masuk di dalam. Jadi mereka tidak diselamkan di situ tapi disiram. Bayangkan ada 3.000 orang, bagaimana mau diselam satu persatu? Mereka disiram. Begitu penjelasan yang saya terima terkait pembaptisan massal 3.000 orang di Yerusalem pada abad pertama sebagai jemaat mula-mula. Nah, kemudian ada isu atau pertanyaan mengenai pembaptisan dua kali. Ada yang mengatakan bahwa pembaptisan dua kali itu tidak apa-apa. Karena ada fenomena di gereja kita yang sudah dibaptis secara percik pada waktu bayi, kemudian ada ajaran-ajaran yang disampaikan kepada mereka dan mereka terpengaruh yang mengatakan bahwa baptisan yang benar adalah baptisan dewasa dan baptisan itu harus diselam, maka mereka dibaptis lagi. Ketika dikonfrontasi mereka mengatakan bahwa dalam Alkitab juga ada baptisan dua kali, tidak ada persoalan itu.
Tapi mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Nah, dalam Kisah Rasul 19 ayat 3 sampai 5, di situ ada cerita, ada kisah bagaimana Paulus ketika dia berjalan-jalan ke Efesus dan dia bertemu dengan beberapa murid Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan dia bertanya kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Karena mereka mengatakan bahwa mereka sudah percaya Yesus, mereka adalah anak Tuhan. Jadi ditanya, dengan cara apa kamu dibaptis? Kemudian mereka menjawab, dengan baptisan Yohanes. Artinya baptisan selam cara Yohanes. Berarti sebelum percaya, mereka sudah dibaptis Yohanes. Sehingga Paulus berkata, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, ia di sini sebenarnya merujuk kepada Yesus, bahwa mereka harus percaya kepada dia. Dia di sini ya, yang pertama ia tadi itu Yohanes ya, kepada dia di sini merujuk kepada Yesus, yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus, bahwa mereka harus dibaptis dalam nama Yesus. Nah, sehingga mereka dibaptis. Pertama baptisan Yohanes. Jadi baptisan Yohanes itu adalah baptisan yang mereka terima sebelum menjadi percaya. Artinya apa yang terjadi sebelum mereka percaya itu tidak dihitung. Karena baptisan yang kita pahami adalah baptisan ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, sehingga baptisan yang mereka terima di sini dalam konteks Kisah Rasul 19 adalah baptisan yang pertama, bukan baptisan yang kedua. Artinya hanya ada satu baptisan, tidak dua baptisan. Sehingga ayat ini tidak bisa kita pakai untuk argumen bahwa baptisan dua kali itu sah. Tidak ada, hanya satu kali baptisan. Ya. Nah, kemudian tadi saya menyinggung mengenai baptisan yang tanpa air, tidak pakai air. Mungkin kita bertanya-tanya, kan selama ini yang kita pahami bahwa baptisan itu pakai air. Nah, tadi juga saya sudah menyinggung bahwa Yohanes mengatakan bahwa dia pakai air, tetapi ada saatnya tidak pakai air. Itu pakai Roh Kudus, pakai api, kemudian Yesus mengajarkan pakai nama. Nah, lebih jelas, jelas lagi juga Yesus mengajarkan mereka ya pada uh, dalam Markus 10 38 39 dikatakan begini, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Nah, perhatikan di sini, bukankah Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes sebelumnya? Lalu baptisan apa yang akan diterima menurut Yesus di sini? Ternyata yang dimaksud di sini bukan baptisan secara harafiah dibaptis dengan air, bukan. Tetapi Yesus berbicara bahwa dia akan masuk dalam suatu kondisi itu atau suasana dalam keadaan khusus, bahwa Yesus akan mengalami penderitaan dan penyaliban. Jadi ketika Yesus masuk ya, jadi kata masuk itu atau proses masuk itu yang berhubungan dengan baptisan, masuk ke dalam apa? Di sini dia masuk dalam penderitaan oleh penyaliban. Jadi itu baptisan yang diterima, yaitu penderitaan. Nah, sekali lagi di sini kita lihat bahwa baptisan ini tidak selamanya dipahami dalam kaitannya dengan air, tapi dengan suasana, dengan keadaan. Nah, perlu kita pahami ini secara kontekstual, secara komprehensif, supaya kita tidak hanya terpaku pada satu pemahaman. Ternyata pemahaman tentang baptisan itu sangat luas. Nah, sehingga kita tidak akan terpaku pada satu baptisan atau hanya mengklaim baptisan kita yang benar. Nah, perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 10 ya, ayat 1 dia mengatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis dalam awan dalam laut. Nah, perhatikan di sini Paulus mengingatkan gereja di Korintus mengenai kondisi mereka sebagai orang percaya, bahwa mereka
telah dibaptis di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi tidak harus pakai air karena di sini dia memberikan penjelasan bahwa umat Tuhan pada zaman Musa telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Apa maksudnya di sini? Ini mengingatkan kepada mereka bahwa umat Tuhan orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka selalu berada dalam perlindungan Tuhan ketika ada tiang awan dan tiang api. Dan mereka berjalan menyeberangi laut di tanah yang kering ketika Musa membelah laut berau dengan tongkatnya. Itu yang dikatakan di sini. Jadi kita lihat di sini bahwa baptisan ini bukan berbicara mengenai selam atau bukan, tetapi bagaimana masuk di dalam suatu keadaan atau kondisi tertentu, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sehingga cara membaptis tidak perlu kita persoalkan. Kita menerima cara membaptis berdasarkan tradisi gereja kita. Jadi ada gereja yang mempraktekkan baptis selam, oke, tidak ada persoalan, itu benar. Ada baptisan secara menyiram, oh silakan, itu juga benar. Ada juga baptisan tuang atau percik. Ya kita gereja Protestan, kalau kita di GKST menggunakan cara percik ya. Jadi tidak ada persoalan. Cara membaptis itu banyak air sedikit air itu bukan persoalan ya. Karena bukan itu yang penting. Karena yang penting adalah iman kepada Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Iman itulah yang menyelamatkan. Baptisan itu adalah memeteraikan atau menjadi saksi jaminan bahwa kita telah menerima keselamatan. Jadi keselamatan telah datang lebih dahulu, baru diikuti oleh baptisan. Artinya orang yang benar-benar percaya bahwa dia sudah menerima keselamatan dalam Kristus, dia dibaptis sebagai bukti bahwa dia benar-benar percaya. Kalau dia mengatakan dia percaya tetapi menolak untuk dibaptis, berarti dia belum percaya. Nah, sehingga baptisan itu adalah tanda yang kelihatan sebagai saksi atau sebagai bukti bahwa seseorang telah menerima keselamatan. Nah, itulah sebabnya kalau kita berbicara tentang keselamatan, keselamatan itu bukan hanya untuk orang dewasa. Keselamatan itu juga termasuk untuk anak-anak, bahkan yang belum lahir sekalipun keselamatan itu telah diberikan kepada mereka oleh Yesus Kristus. Nah, sehingga ketika anak-anak akan masuk di dalam persekutuan orang percaya bahwa mereka juga telah diselamatkan oleh Kristus, maka mereka perlu dibaptiskan sebagai bukti bahwa mereka juga mewarisi keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi orang bilang begini, kan anak-anak belum belum mengerti, belum percaya. Benar, tapi jangan lupa orang tuanya yang mengerti, orang tuanya yang percaya, dan keselamatan anak-anak itu ditentukan juga dengan iman orang tua. Ya. Jadi iman orang tua menentukan keselamatan anak-anak. Artinya orang tua bertanggung jawab terhadap keselamatan anak. Kalau kita melihat dalam kisah dalam Matius 15, 21-28 atau Markus 7 atau 18-30 tentang kisah seorang perempuan Kanaan atau Sirofenisia yang datang kepada Yesus untuk meminta anaknya yang di rumah yang sakit supaya disembuhkan oleh Yesus. Ketika perempuan Sirofenisia itu datang kepada Yesus, Yesus mengatakan, aku hanya diutus pada domba-domba orang Israel yang sesat. Tapi perempuan ini tetap memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak. Kemudian Yesus berkata, tidak layak roti untuk anak-anak itu diberikan kepada anjing. Artinya orang Yahudi melihat orang kafir itu seperti anjing yang najis. Tapi perempuan itu berkata, benar Tuhan. Tapi bukankah anjing juga mendapat makanan dari remah-remah roti
yang jatuh dari anak-anak itu. Wah, luar biasa. Iman perempuan ini sangat luar biasa sehingga oleh karena iman perempuan ini, anaknya di rumah yang sakit itu disembuhkan oleh Yesus. Artinya kita lihat di sini bahwa peran iman orang tua itu sangat menentukan keselamatan anak-anak. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau tidak menerima baptisan anak-anak. Dan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, ketika pertobatan terjadi dalam satu keluarga, baptisan itu dilakukan secara kolektif. Misalnya keluarga kepala penjara di Filipi, kemudian keluarga Cornelius ya di Kaisarea. Ketika dikatakan bahwa dibaptislah seisi rumah, tentu kalau dikatakan seisi rumah termasuk anak-anak di dalam. Ya. Jadi tidak ada yang terkecuali. Jadi anak-anak, orang dewasa dibaptiskan. Nah, sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan baptisan anak itu tidak alkitabiah karena dalam kita memang ya, bahwa baptisan anak-anak itu berlaku. Dalam sejarah sebentar kita lihat bahwa itu sudah berlaku. Baptisan percik itu sudah berlaku sejak abad pertama. Nah, di dalam tradisi gereja Protestan, baptisan itu biasa dihubungkan dengan sunat. Artinya apa? Eh, kita tahu bahwa sunat itu tradisi yang dimulai oleh Abraham sebagai tanda perjanjian bahwa Abraham dan keturunannya menerima anugerah keselamatan dari Allah. Bukan karena perbuatan baik Abraham, tetapi karena anugerah Allah. Nah, sehingga bukti daripada anugerah itu yang diwujudkan dengan satu perjanjian untuk covenant adalah sunat. Sunat itu adalah tanda bahwa seseorang sudah masuk dalam perjanjian dengan Allah. Kita tahu bersama bahwa perintah sunat yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham dan selanjutnya keturunan Abraham mempraktikkan itu adalah 8 hari, ya 8 hari setelah lahir. Jadi masih bayi sekali ya. Dia diserahkan kemudian disunat. Kita tahu bahwa uh, Yesus Kristus juga ketika masih bayi, masih 8 hari dia juga sudah diserahkan dan disunat. Nah, kita lihat bahwa di sini baptisan dan penyerahan itu sekaligus dilaksanakan. Nah, sehingga dalam tradisi gereja kita tidak ada perpisahan antara penyerahan dulu baru baptisan. Nah, penyerahan dan baptisan itu sudah sekaligus ya. Nah, jangan kadang-kadang kita terpengaruh dengan gereja lain, mau adakan upacara penyerahan sebelum dibaptis. Kalau kita melihat ajaran Alkitab bahwa penyerahan dan baptisan itu sekaligus dilakukan. Nah, kita lihat di sini ada berbagai macam cara pembaptisan. Jadi anak-anak itu dibaptis ya ketika masih kecil. Nah, kita lihat juga baptisan selam, bahkan baptisan selam ini ada berbagai macam cara. Ada yang diselam di bak, ada diselam di laut. Ya terserah mau pilih yang mana. Jadi mau dikatakan di sini bahwa bukan cara membaptis yang penting, tetapi iman kepada Yesus Kristus ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa baptisan sebagai doktrin yang benar itu dan harus dipertahankan tidak ditentukan oleh cara membaptis apakah percik atau selam, tetapi ditentukan oleh teologi atau ajaran bahwa baptisan itu didahului oleh keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi keselamatan itu berhubungan dengan baptisan ya. Dalam arti baptisan itu adalah bukti bahwa kita menerima keselamatan itu. Dan keselamatan itu tidak ditentukan oleh cara membaptis. Tetapi keselamatan itu ditentukan oleh iman pada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang. Itu yang penting.
Oke, saudara-saudara, itu dulu penjelasan dari saya. Kalau ada komentar, silakan uh, komentar di bagian bawah di video ini ya. Nanti saya akan menjawab komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari saudara sekalian. Terima kasih. Shalom.